Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan, Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul adzim. Jemaah Jumat rahimakumullah, marilah pertama-tama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia, nikmat sehat, nikmat iman yang diberikan kepada kita semua, kita mampu menggerakkan hati untuk melangkahkan kaki ke Masjid Al-Ikhlas ini dalam rangka untuk menjalankan ibadah-ibadah di hari Jumat. Salah satunya yakni sholat Jumat berjamaah. Semoga ibadah yang kita lakukan di hari ini, di hari Jumat yang barokah ini, mendapatkan ridho dari Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti dan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Izinkan di mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada diri sendiri maupun kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi segala larangan-larangannya. Takwa merupakan salah satu bekal utama bagi manusia, bagi umat Islam untuk mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Sebagai manusia, sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu memahami bahwa tugas utama seorang manusia, seorang hamba Allah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Konteks ibadah ini sangat luas. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang ketentuannya, aturan-aturannya telah ditetapkan dan disyariatkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui
hadis dan disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran, seperti zakat, puasa, haji, itu merupakan ibadah mahdhah. Kategori yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang ketentuannya, aturan-aturannya tidak secara rinci dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Kita sebagai umat Islam didorong oleh ajaran Islam untuk senantiasa bekerja dengan profesional, sehingga taraf hidup umat Islam menjadi naik dan kita tidak menjadi beban orang lain. Bekerja itu juga bagian dari ibadah ghairu mahdhah. Islam membebaskan kita memilih dan menentukan pekerjaan apa saja yang ingin kita lakukan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemauan kita. Asalkan ada prinsip-prinsip ajaran Islam yang dipenuhi. Yang pertama, prinsip dalam bekerja adalah umat Islam mencari dan menentukan pekerjaan yang halal dan baik bagi dirinya. Ketika seorang manusia, seorang hamba Allah melakukan pekerjaan dengan yang halal dan baik, niscaya ia akan mendapatkan penghasilan yang juga halal dan baik. Ketika penghasilan itu ditasarufkan, dibelanjakan dengan baik, diberikan kepada anak istri ataupun diri sendiri, dinafkahkan kepada keluarga, akan membekas kebaikan itu kepada mereka dan akan mendapatkan keberkahan. Keberkahan, wujud dari keberkahan tidak hanya melimpah harta, tapi juga ketenangan hati, tapi juga kesehatan. Itulah yang menyebabkan umat Islam dianjurkan agar senantiasa memilih pekerjaan yang halal dan baik, termasuk di dalamnya juga mengkonsumsi produk-produk halal dan baik. Kaitannya dengan produk halal, Kementerian Agama mencanangkan program sertifikasi produk halal yang itu ditujukan kepada pelaku usaha kecil menengah yang nantinya produk mereka akan diberikan sertifikat halal oleh Kementerian Agama secara gratis, dengan cara pelaku usaha ini mendaftarkan produknya di KUA terdekat. Ini menjadi penting bahwa setiap umat Islam juga harus menyadari dan memahami apa yang ia konsumsi. Apakah produk halal ataukah patut dipertanyakan kehalalannya. Ini akan mempengaruhi fisik, jasmani, termasuk rohani kita untuk senantiasa dalam upaya bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Prinsip yang kedua adalah bekerja dengan niat untuk ibadah. Ketika seseorang melakukan suatu pekerjaan tanpa didasari dengan niat yang baik, akan mendapatkan hasil yang kurang baik. Sehingga niat ini menjadi penting, sebagaimana hadis dari Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu tergantung daripada niatnya, dan kita akan mendapatkan hasil tergantung dari apa yang kita niatkan. Untuk itu, bekerja apapun, bekerja yang halal diniatkan dari rumah untuk beribadah. Sesampainya di kantor, berzikir, bersolawat, mengingat Allah, itu juga bagian dari ibadah. Sehingga apapun yang kita lakukan, pekerjaan yang kita laksanakan, tugas-tugas yang kita kerjakan adalah berimplikasi kepada ibadah yang kita lakukan. Nantinya muara ibadah ini adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Prinsip yang ketiga di dalam pekerjaan atau pekerja itu sebagai sarana untuk kita umat Islam berlomba-lomba pada kebaikan. Tidak dipungkiri di dalam pekerjaan kita pasti dilihat
oleh atasan, kita pasti melakukan pekerjaan-pekerjaan. Maka setiap pegawai harus menunjukkan kinerja yang bagus, berlomba-lomba menampilkan hasil yang bagus, bukan untuk keduniaan, tetapi lebih-lebih kepada akhirat, yang nantinya hasil dari pekerjaan kita itu akan berefek kepada keberkahan jasmani dan rohani. Prinsip yang ketiga, yakni bekerja sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup. Kita tahu bahwa pekerjaan akan selalu mendapatkan hasil, akan ada penghasilan. Untuk itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai hamba-hamba yang kuat dibandingkan hamba yang lemah. Hamba yang kuat ini identik dengan salah satunya adalah kekuatan finansial. Maka pekerjaan yang kita lakukan dengan hasil yang kita dapatkan, upayanya untuk meningkatkan kekuatan kita, baik secara keuangan maupun secara yang lainnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semuanya mendapatkan kekuatan, diberikan kesehatan untuk senantiasa melakukan pekerjaan dengan baik, diniatkan dengan baik, mendapatkan penghasilan yang halal dan thayyibah untuk menafkahi keluarga dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu.